Selamat datang di channel kami, Lintang Vet. Sebelum lanjut, siapkan camilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 8. Anda pikir Anda siapa? Beraninya Anda menyamar sebagai Tuan Fed. Bentak Selena. Ketika kata-kata dingin Selena bergema di ruang VIP, semua orang bak disambar petir. Mereka menjadi sangat kacau. Apa? Menyamar? Mungkinkah Listio bukan penyelamat Selena? Dalam sekejap mata, Vina, Liana, dan teman sekelas lainnya merasa ada angin dingin yang mengalir ke kening mereka dari telapak kaki mereka. Tidak, Nona muda Selena. Nama saya memang dimulai dari huruf L. Saya juga penyelamat yang kalian bicarakan. Saya tidak meniru siapapun. Saya tidak. Wajah Listio sekarang memucat. Si pria menutupi wajahnya. Ia merasakan rasa panik yang mendalam. Mau tak mau, pria itu mengalihkan pandangannya ke manajer Suwandi. Sebelumnya, manajer Suwandi sempat menyebut bahwa dirinya adalah penyelamat Selena. Tatapannya langsung membuat kulit kepala manajer Suwandi tergelitik ketakutan. Sebuah kesalahan. Manajer Suwandi rupanya salah orang dan memperlakukan penipu itu sebagai penyelamat nona mudanya. Memikirkan hal ini, kulit manajer Suwandi memucat. Kakinya langsung terasa lemas. Dengan bunyi gedebuk, dirinya berlutut di depan Selena. Nona muda. Saya salah orang. Itu adalah kesalahan saya. Saya bersalah karena tidak mengenali Tuan Fed yang benar. Saya pantas mendapatkan kemarahan nona muda. Manajer Suwandi berkata dengan ngeri sembari mengangkat telapak tangannya dan menamparkan pipinya berulang kali. Tamparan-tamparan itu bergema di ruang VIP dengan sangat keras. Suara-suara itu terdengar jelas di telinga Listio dan orang banyak. Seolah tamparan itu mengenai wajah mereka. Membuat mereka merasakan sakit yang membakar dan rasa malu yang luar biasa. Itu belum semua. Mata Selena menyapu semua orang yang hadir sampai berhenti sejenak di wajah cantik Liana. Jika bukan karena Tuan Fed hadir hari ini, tidak mungkin penipu sepertimu dan kalian semua keluar dari klub era keemasan dengan kaki kalian. Setelah menyelesaikan pidatonya, Selena berbalik untuk pergi. Hanya suara dinginnya yang tersisa di ruang VIP itu. Manajer Suwandi, biarkan mereka membayar semua yang mereka minum. Atau aku akan meminta kalian bertanggung jawab. Begitu Selena selesai mengancam mereka, wanita itu memimpin sekelompok pria berbadan besar langsung keluar dari ruang VIP. Pada saat itulah manajer Suwandi berhenti menamparkan dirinya sendiri. Tanda tamparan merah cerah muncul di wajahnya ketika darah menetes dari sudut mulutnya. Pria itu menghela napas panjang seperti baru saja lolos dari gerbang neraka. Manajer Suwandi. Di saat seperti ini, Listio merasa perlu mengatakan sesuatu. Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, tamparan manajer Suwandi mengenai wajahnya. Seketika, Listio tersungkur ke tanah. Tatapannya melemah saat ia ditampar oleh si general manajer. Sialan, ini semua karena penipu seperti Anda. Itu membuat saya hampir terbunuh. Seseorang, kemari dan pukul dia. Manajer Suwandi benar-benar jengkel. Mukanya jelas penuh dengan kedengkian dan kebencian. Setelah mendengar perintah sang general manajer, sekelompok pelayan tiba-tiba bergegas masuk dan mulai meninju serta menendang Listio. Jeritan nyaring terus bergema di ruang VIP, mengubah kulit Vina dan semua orang pucat pasi. Penganiayaan terhadap ketua kelas mereka berlangsung lebih dari 10 menit. Listio dianiaya begitu parah. Dirinya telah berubah seolah menjadi babi yang bengkak dengan memar di seluruh wajahnya dan robekan menutupi dagingnya. Di saat itulah, manajer Suwandi melambaikan tangannya. Semua pelayan lalu menghentikan penganiayaan. Tuan Fadestio, Anda telah mendengar apa yang dikatakan nona muda. Anda berpura-pura menjadi Tuan Fed dan menyia-nyiakan koleksi anggur pribadinya yang berharga. Jadi bayarlah. Setelah mendengar ini, Listio mulai mengangguk dengan keras. Pria itu kehilangan keberanian untuk membantah. Ia menjawab dengan cepat. Baik. Manajer Suwandi, saya akan membayar. Saya akan membayar semuanya. Setelah mengatakan itu, si pria bertanya dengan hati-hati. Jadi sekitar berapa harganya? Listio siap menjual ginjalnya hanya untuk membayar tagihan. Lagi pula, uang tidak sepenting hidupnya sekarang.
Kalau ia tidak membayar sekarang, dirinya mungkin tidak bisa meninggalkan klub era keemasan hidup-hidup. Minuman ini semuanya adalah anggur berharga yang dikirim via pesawat dari berbagai negara. Semua bersama-sama. Harganya 700 juta. Juga, kamu memesan seluruh menu. Itu bernilai 300 juta. Sampai pada titik pidato ini, manajer Suwandi menatap Listio dengan tatapan mematikan dan berkata, totalnya 1 miliar. Apa? Setelah manajer Suwandi selesai berbicara, bukan hanya Listio yang tercengang. Semua orang juga merasa seperti disambar petir. 1 miliar. Ya Tuhan. Uang sejumlah itu hanyalah jumlah yang amat sangat besar. Jumlah sebanyak itu tidak pernah bisa didapatkan oleh rakyat jelata. Bahkan dalam beberapa kehidupan. Namun, sekarang, manajer Suwandi, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya memiliki 300 juta di rekening deposito saya. Saya akan memberi Anda semua itu. Saya mohon pada Anda, tolong biarkan saya pergi. Tolong lepaskan saya, pinta Listio yang kulitnya memucat. Pria itu hanyalah seorang manajer departemen yang hanya berpenghasilan belasan juta per bulan. Uang sejumlah 300 juta ini ialah total asetnya yang telah ia simpan selama beberapa tahun. 700 juta, bahkan diancam dengan kematian sekalipun. Dirinya masih tidak akan mampu membayar. Sesuatu sepertinya muncul di benaknya saat Listio menoleh ke arah Vina dan teman sekelas lainnya dan berkata dengan cepat, kalian minum anggur dan makan juga. Jadi, kalian harus membayar juga. Cepat, keluarkan semua uang yang kalian miliki atau tidak ada dari kita yang bisa keluar hidup-hidup. Kata-kata ini langsung membuat Vina dan yang lainnya menjadi sangat pucat seolah-olah mereka baru saja menyaksikan kematian orang yang mereka cintai. Semua orang merasa kepala mereka kesemutan karena begitu ketakutan. Terutama setelah mereka merasakan tatapan tidak ramah dari manajer Suwandi. Satu demi satu, mereka dengan cepat mengeluarkan uang mereka. Aku punya 50 juta. Aku punya 40 juta. Aku hanya punya 20 juta. Vina dan teman sekelas lainnya mengeluarkan semua kartu bank dan uang tunai yang mereka miliki. Akan tetapi, jumlah uang mereka saja masih belum cukup. Mereka hanya mampu menutupi setengahnya saja. Dasar orang-orang miskin. Mata manajer Suwandi penuh dengan kilatan amarah yang memancarkan niat kejam ibarat harimau yang akan melahap mangsanya saat ia berkata, mengingat kalian semua tidak mampu membayar. Baiklah. Patahkan lengan mereka, kaki mereka juga. Lalu, lempar mereka keluar dari klub. Kata-kata ini seperti sambaran petir. Membuat Vina dan teman sekelas lainnya terlonjak kaget. Terutama ketika mereka melihat para pelayan berjalan ke arah mereka dengan galak. Mereka terjatuh ke tanah satu persatu. Mereka begitu ketakutan sampai mengencingi bawahan mereka. Tamatlah riwayat mereka. Listio, Vina, dan teman sekelas lainnya menjadi sepucat hantu. Mengungkapkan rasa keputusasaan yang mendalam. Tepat ketika para pelayan itu akan memulai mematahkan lengan dan kaki mereka, terdengar teguran lembut. Hentikan. Manajer Suwandi membeku sesaat. Si general manajer itu lalu mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Namun, pria itu terkejut tatkala melihat orang yang menghalangi jalan keluar itu tidak lain ialah Liana. Liana, kamu. Kulit kepala Vina dan teman sekelas lainnya tergelitik ketakutan. Kepanikan dan keputusasaan tergambar di wajah mereka. Melihat ketakutan teman-temannya, tangan halus Liana mengepal tanpa sadar. Wanita itu kemudian menyerahkan sebuah kartu. Manajer Suwandi, mari kita coba dengan kartu ini. Lihat apakah kita bisa membayarnya. Apa? Pada saat itu, tatapan semua orang terfokus pada kartu secara bersamaan. Vina dan teman sekelas lainnya segera mengenalinya. Itu tidak lain ialah kartu bergambar tengkorak yang ditinggalkan Lintang tadi. Hanya saja ini bukan kartu bank, tapi lebih mirip kartu gaming. Bagaimana mungkin membayar dengan kartu itu? Vina tidak percaya itu akan berhasil. Listio dan teman sekelas lainnya juga tidak percaya itu akan berhasil. Liana, jangan konyol. Itu adalah kartu game yang ditinggalkan oleh Lintang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu menganggapnya serius? Itu benar, Liana. Berhenti menyeret kita ke kematian kita. Suamimu hanya sampah tak berharga yang hidup dari istrinya. Kata-katanya hanya dimaksudkan untuk menipu.
Bersambung.